Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia Siti Asfat dengan NIM 8604599303 dari Prodi PGSD dari UPJJJUT Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan secara mandiri dengan judul peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Ini judulnya ya, guys. Terus next ada filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan dan nilai dalam pendidikan. Penjelasannya yaitu filsafat ilmu memainkan peran yang sangat krusial dalam dunia akademis. Jika ilmu pendidikan adalah sebuah bangunan, maka filsafat ilmu adalah fondasi, tiang penyangga sekaligus kompas moralnya. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utama, yaitu ada ontologi atau eksistensi, ada epistemologi atau keilmiahan, dan yang terakhir ada aksiologi atau nilai-nilai. Terus next, penjelasan dari aspek ontologi yang pertama atau eksistensi atau objek kajian. Ini aspek yang pertama, yaitu mengawasi atau memastikan ilmu pendidikan tetap berfokus pada hakikat manusia, bukan memperlakukan peserta didik seperti robot atau komoditas ekonomi. Selanjutnya, memperkuat yaitu mengukuhkan posisi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan kokoh yang berakar pada upaya memanusiakan manusia atau humanisasi. Terus yang aspek kedua yaitu epistemologi atau bisa disebut keilmiahan atau metode. Mengawasi atau menjadi penjaga gerbang yang menguji keabsahan teori dan metode pendidikan agar terhindar dari pseudosains atau sains palsu atau tren tanpa dasar riset. Memperkuat yaitu menyediakan metodologi penelitian yang valid dan sistematis, sehingga teori-teori pendidikan yang lahir memiliki legitimasi ilmiah yang kuat. Terus yang ketiga, aspek aksiologi atau nilai atau etika, yaitu mengawasi, mencegah penerapan pendidikan yang bebas nilai kebablasan, komersialisasi atau kebijakan yang diskriminatif. Memperkuat yaitu mengintegrasikan nilai moral, etika, dan karakter ke dalam sistem pendidikan sehingga outputnya tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bijaksana. Ada 3 aspek yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Next ada peran pendidikan dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Penjelasannya yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai atau meaningful and value-based education, yaitu memiliki hubungan simbiotis dengan filsafat ilmu. Pendidikan tidak sekedar menjadi alat transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga menjadi motor penggerak yang memperkuat, memperbarui, dan menghidupkan pilar-pilar filsafat ilmu di tengah masyarakat. Ini penjelasan dari peran pendidikan dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang selanjutnya ada tujuan dan sasaran penelitian. Yang pertama ada memperjelas apa yang dipelajari atau ontologi. Penjelasannya yaitu pendidikan yang bermakna mengajak kita melihat realitas secara luas dan nyata. Kita tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi diajak peka terhadap masalah baru di dunia nyata, seperti teknologi atau isu sosial, untuk dijadikan objek kajian ilmu yang baru. Yang kedua ada mempertajam cara mendapatkan ilmu. Penjelasannya dari epistemologi yaitu pendidikan ini tidak membuat siswa menelan informasi mentah-mentah. Kita diajarkan untuk berpikir kritis, bertanya, dan menguji kebenaran lewat metode yang jelas. Hasilnya cara kita merumuskan dan menemukan ilmu pengetahuan menjadi lebih akurat dan teruji. Poin ketiga ada mengarahkan manfaat ilmu atau pengertian dari aksiologi, yaitu ilmu tanpa nilai bisa menjadi berbahaya. Pendidikan yang bernilai menanamkan moral dan etika sehingga ilmu yang ditemukan tidak hanya keren secara teori, tetapi benar-benar digunakan untuk membantu sesama dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Itu tadi penjelasan dari tujuan dan sasaran penelitian. Next, ada filsafat ilmu adalah pisau analisis. Apakah itu?
Penjelasannya yaitu menyebut filsafat ilmu sebagai pisau analisis adalah sebuah metafora yang sangat tepat, sama seperti pisau yang tajam digunakan untuk membedah, menguliti, dan memisahkan bagian. Dari suatu objek materi secara presisi, filsafat ilmu melalui 3 pilar utamanya, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, digunakan untuk membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akar paling mendasar. Tanpa pisau analisis ini, kita cenderung melihat persoalan pendidikan hanya di permukaan atau gejala simptom, atau bukan pada esensi masalahnya, hanya melihat dari luarnya saja sepertinya. Selanjutnya ada mata pisau ontologi atau membedah apa yang menjadi hakikat persoalan, yaitu ontologi berbicara tentang hakikat keberadaan esensi atau objek apa yang sebenarnya sedang kita pelajari atau hadapi. Dalam pendidikan, ontologi membedah apa sejatinya esensi dari pendidikan, kurikulum, atau subjek didik. Cara kerjanya yaitu ketika menghadapi masalah seperti kurikulum seiring berubah dan membingungkan, pisau ontologi akan membedah apa sebenarnya hakikat dari kurikulum itu, apakah ia sebuah alat politik, cerminan kebutuhan zaman, atau cetak biru pembentukan karakter manusia. Contohnya yaitu dalam memandang siswa, apakah siswa dianggap sebagai botol kosong yang siap diisi air atau gaya bank, atau sebagai benih yang sudah memiliki potensi bawaan dan tugas guru hanya merawatnya. Pandangan progresisme Ki Hajar Dewantara, jawaban ontologis ini yang menentukan arah kebijakan pendidikan selanjutnya. Next ada mata pisau yang kedua, yaitu mata pisau epistemologi atau membedah bagaimana proses dan metodenya, yaitu epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Singkatnya, epistemologi membedah bagaimana cara kita mengetahui sesuatu dan bagaimana ilmu itu ditransfer. Cara kerjanya ada ketika muncul persoalan siswa pintar menghafal tapi gagap dalam memecahkan masalah nyata, pisau epistemologi akan membedah metode pembelajarannya. Bagaimana cara pengetahuan dikonstruksi di kelas, apakah proses transfer ilmu selama ini hanya bersifat searah atau indoktrinasi, atau melalui proses berpikir kritis, reflektif, atau konstruktivisme. Contoh kasusnya ada dalam membedah efektivitas sebuah model pembelajaran, misalnya project-based learning versus ceramah. Epistemologi menguji validitas dan metodologi. Pengetahuannya, apakah metode ini logis, sistematis, dan benar-benar melatih kemampuan berpikir siswa? Ini penjelasan dari mata pisau epistemologi. Yang selanjutnya ada penjelasan mata pisau dari aksiologi atau membedah untuk apa, nilai, dan kegunaannya. Aksiologi berkaitan dengan nilai, etika, dan estetika. Pilar ini membedah kegunaan dari ilmu pengetahuan tersebut dan apakah penerapannya membawa masalah atau justru mudarat bagi kemanusiaan. Cara kerjanya ada kita sekarang dihadapkan pada fenomena krisis moral, perundungan, atau bullying, atau kecurangan akademik demi nilai ujian. Pisau aksiologi bekerja, ia mempertanyakan untuk apa ilmu itu dipelajari jika tidak membentuk karakter. Mengapa orientasi pendidikan tetap bergeser dari nilai-nilai moral ke angka-angka numerik belaka. Contoh kasusnya ada membedah persoalan komersial, pendidikan, atau integrasi teknologi seperti AI. Di kelas, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi itu canggih, epistemologi, melainkan apakah penggunaan AI ini etis, adil bagi semua siswa, dan humanis. Penjelasan dari mata pisau aksiologi. Di sini ada contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu ada yang pertama dalam kurikulum, contoh kurikulum merdeka. Ontologi memahami bahwa hakikat siswa adalah individu unik yang punya potensi berbeda, bukan kertas kosong. Epistemologi mengubah metode belajar dari sekedar hafalan materi menjadi diskusi kelompok dan proyek nyata. Ini ada contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah contoh konkret bagaimana ketika pilar filsafat ilmu diterapkan langsung dalam praktik pendidikan mulai dari level kebijakan negara hingga suasana di dalam kelas. Yang pertama, contoh pertama ada dalam kurikulum, yaitu contoh kurikulum merdeka. Ontologi berperan memahami bahwa hakikat siswa adalah individu unik yang punya potensi berbeda, bukan kertas kosong. Epistemologi mengatakan mengubah metode belajar dari sekedar hafalan materi menjadi diskusi kelompok dan proyek nyata. Aksiologi menyampaikan menetapkan tujuan akhir pendidikan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila, bukan cuma mengejar nilai angka. Contoh kedua yaitu dalam kelas,
Contohnya guru mengejar polusi lingkungan. Guru mengajar polusi lingkungan. Ontologinya yaitu mengatakan guru membawa sampel air sungai yang kotor ke kelas untuk menunjukkan hakikat masalah nyata kepada siswa. Epistemologinya yaitu siswa diajak melakukan eksperimen membuat penyaringan air sederhana untuk menemukan sendiri cara penjadikannya. Aksiologi menunjukkan yaitu guru menanamkan nilai moral agar siswa menghemat air bersih dan tidak membuang sampah sembarangan di kehidupan sehari-hari. Contoh dari penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut kesimpulannya, yaitu dapat disimpulkan yaitu filsafat ilmu adalah kompas, filter sekaligus pisau bedah yang menjaga agar ilmu pendidikan tetap berada di jalur yang benar melalui 3 pilar utamanya. Ontologi atau eksistensi memastikan pendidikan tetap fokus pada hakikatnya, yaitu memanusiakan manusia, bukan menganggap siswa sebagai robot atau angka. Yang kedua ada epistemologi atau keilmiahan, memastikan metode, kurikulum, dan cara mengajar di sekolah memiliki dasar ilmiah yang valid, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai, memastikan ilmu yang dipelajari memiliki arah moral dan etika, sehingga melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas otak, tetapi juga luhur budi pekerti atau seperti nilai-nilai Pancasila. Hubungan timbal baliknya, yaitu filsafat ilmu bertugas mengawal praktik pendidikan di kelas. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna menjadi laboratorium nyata yang menghidupkan dan memperbarui teori-teori filsafat ilmu tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Ini kesimpulan dari filsafat ilmu tadi. Terima kasih. Oke, sekian presentasi menjadi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.